Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Miftahul Sa'adah, NIM 1220419347. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengenal apa itu fungsi kuadrat. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi fungsi kuadrat, tepatnya pada submateri hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Dengan kompetensi dasar 3.4, yaitu menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Dan 4.4 yaitu menyajikan dan menjelaskan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, menentukan koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat, dan yang kedua, menentukan bentuk grafik fungsi kuadrat berdasarkan koefisien dan diskriminannya. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini terdapat beberapa grafik yang terbuka ke atas, serta terdapat pula grafik yang terbuka ke bawah. Selain itu juga terdapat grafik yang menyinggung sumbu X atau tidak memotong sumbu X, serta yang memotong sumbu X. Apa yang menyebabkan grafik-grafik tersebut terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, serta apa yang menyebabkan grafik tersebut memotong sumbu X di dua titik yang berbeda, memotong sumbu X di titik yang sama, atau tidak memotong sumbu X. Langsung saja, mari kita bahas. Diskriminan, yaitu suatu nilai yang menjadi penentu sifat-sifat dari akar suatu persamaan. Diskriminan dirumuskan dengan D sama dengan B kuadrat min 4AC, dengan B merupakan koefisien dari X, A merupakan koefisien dari X kuadrat, serta C merupakan konstanta. Untuk mengetahui hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya, coba perhatikan persamaan berikut ini. Kemudian istilah tabel yang berada di bawahnya. Persamaan pertama yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 7X plus 10. Pada persamaan tersebut terlihat bahwasanya koefisien X kuadrat sama dengan 1, sehingga A sama dengan 1, maka A lebih besar dari 0. Kemudian B sama dengan 7 dan C sama dengan 10. Selanjutnya persamaan kedua, yaitu Y sama dengan 2X kuadrat plus 4X plus 6. Diketahui bahwasanya koefisien X kuadrat sama dengan 2, sehingga A sama dengan 2, maka A lebih besar dari 0. B sama dengan 4 dan C sama dengan 6. Begitu pula untuk persamaan-persamaan berikutnya. Coba kalian lanjutkan untuk persamaan yang ketiga hingga persamaan ke-6. Selanjutnya kita akan menghitung diskriminan persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 7X plus 10. Kita telah mengidentifikasi koefisien A, B, dan C. Kemudian kita akan mensubstitusikan nilai-nilai koefisien tersebut pada rumus diskriminan. Rumus diskriminan yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. B pada persamaan pertama yaitu 7, sehingga D sama dengan 7 kuadrat dikurangi 4 dikalikan dengan 1 dikali dengan 10, sehingga hasilnya yaitu D sama dengan 9. Karena D sama dengan 9, maka D lebih besar dari 0. Pada persamaan pertama ini dapat kita lihat bahwasanya koefisien X kuadrat lebih besar dari 0, dan nilai dari diskriminannya juga lebih dari 0. Maka grafiknya seperti yang terlihat bahwasanya grafik tersebut terbuka ke atas. Jadi pada persamaan pertama ini nilai koefisien X kuadrat lebih besar dari 0. Begitu pula dengan nilai diskriminannya, yaitu D lebih besar dari 0, sehingga grafiknya
Seperti yang terlihat bahwasanya grafik tersebut terbuka ke atas dan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Selanjutnya kita akan menghitung nilai diskriminan dari persamaan Y sama dengan 2x² plus 4x plus 6. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. D sama dengan 4 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 dikali 6, sehingga hasilnya yaitu 16 dikurangi 48, sehingga D sama dengan negatif 32. Dan grafiknya seperti yang terlihat, grafik tersebut terbuka ke atas dan tidak memotong sumbu X. Selanjutnya kita menghitung diskriminan dari persamaan Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x ditambah 3. Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwasanya nilainya A sama dengan 3, B sama dengan 6, dan C sama dengan 3. Sehingga diskriminannya yaitu D sama dengan 6 kuadrat dikurangi 4 dikali 3 dikali 3, sehingga D sama dengan 36 dikurangi 36. D sama dengan 0. Pada persamaan yang ketiga ini dapat diketahui bahwasanya A lebih besar dari 0 karena A bernilai 3. Pada persamaan yang ketiga ini dapat kita simpulkan bahwasanya A lebih besar dari 0 karena A sama dengan 3 dan diskriminannya sama dengan 0, sehingga grafiknya terbuka ke atas dan menyinggung sumbu X. Kemudian kita ke persamaan yang keempat, yaitu persamaan Y sama dengan negatif x kuadrat ditambah 4x dikurangi 4. Pada persamaan ini koefisien x kuadrat bernilai negatif 1 dan koefisien x bernilai 4 dan konstantanya bernilai negatif 4, sehingga D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. D sama dengan 4 kuadrat dikurangi 4 dikali negatif 1 dikali negatif 4. D sama dengan 16 dikurangi 16, sehingga D sama dengan 0. Pada persamaan ini dapat kita lihat bahwasanya koefisien x kuadrat berbeda dengan persamaan-persamaan sebelumnya. Jika sebelumnya koefisiennya bernilai positif, maka pada persamaan yang keempat ini koefisiennya bernilai negatif 1, sehingga grafiknya terbuka ke bawah. Dan karena D sama dengan 0, maka grafiknya menyinggung sumbu X atau memotong sumbu X di dua titik yang sama. Selanjutnya yaitu persamaan Y sama dengan negatif setengah x kuadrat ditambah 5x dikurangi 1. Pada persamaan ini koefisien x kuadrat bernilai negatif setengah, berbeda dengan sebelumnya yang nilainya bukan pecahan. Dan B bernilai 5, sedangkan C bernilai negatif 1. Kemudian kita hitung nilai diskriminannya, yaitu D sama dengan 5 kuadrat dikurangi 4 dikali negatif setengah dikali negatif 1, sehingga hasilnya yaitu 23. Maka D lebih besar dari 0. Karena koefisien x kuadrat pada persamaan kali ini yaitu negatif, maka grafiknya terbuka ke bawah. Dan karena diskriminannya lebih besar dari 0, maka grafiknya memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Kemudian persamaan yang keenam, yaitu persamaan Y sama dengan negatif 6x kuadrat dikurangi 12. Persamaan ini berbeda dengan persamaan yang sebelum-sebelumnya. Jika pada persamaan sebelumnya terdapat koefisien x kuadrat, koefisien x, dan konstanta, maka pada persamaan kali ini dalam soal hanya terlihat koefisien x kuadrat beserta konstantanya. Jika kalian menemui soal yang seperti ini, maka koefisien x atau b-nya bernilai 0, sehingga D sama dengan 0 kuadrat dikurangi 4 dikali dengan negatif 6 dikali 12. Hasilnya yaitu D sama dengan negatif 288. Pada persamaan kali ini koefisien X-nya bernilai negatif serta diskriminannya juga bernilai negatif. Maka grafiknya seperti yang terlihat bahwa grafik tersebut terbuka ke bawah serta
menyinggung sumbu X di titik yang sama. Setelah kita menghitung nilai diskriminan dari keenam persamaan, sekarang kita masukkan nilai diskriminan tersebut ke dalam tabel yang sebelumnya. Setelah kita menghitung nilai diskriminan dari keenam persamaan tersebut, maka kita rangkum semua nilai-nilai tersebut ke dalam satu tabel, yaitu ke tabel yang pertama tadi. Sehingga dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwasanya pada persamaan pertama D lebih besar dari 0, kemudian pada persamaan kedua D kurang dari 0, dan persamaan ketiga D sama dengan 0. Begitu juga dengan yang seterusnya. Setelah kita mengidentifikasi koefisien fungsi kuadrat serta konstantanya, dan kita telah menghitung nilai diskriminan dari persamaan tersebut, dapat kita simpulkan bahwasanya jika koefisien X kuadrat atau yang disebut dengan A bernilai lebih besar dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Namun, jika A kurang dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah. Kemudian kita beralih ke diskriminan. Jika nilai diskriminannya kurang dari 0, maka grafik tersebut tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Jika nilai diskriminannya sama dengan 0, maka grafiknya memotong sumbu X di dua titik yang sama. Jika D lebih besar dari 0, maka grafiknya memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Dalam fungsi kuadrat, kita mengenal yang namanya definit. Ada definit positif, ada pula definit negatif. Definit positif yaitu jika suatu persamaan yang koefisien X kuadratnya bernilai lebih besar dari 0 serta nilai diskriminannya kurang dari 0, maka disebut sebagai definit positif. Kemudian apa itu definit negatif? Sedangkan definit negatif yaitu jika diketahui suatu persamaan yang mana nilai A-nya kurang dari 0 dan nilai diskriminannya kurang dari 0, sehingga disebut sebagai definit negatif. Untuk menambah pemahaman kalian terhadap materi yang telah disampaikan, Ibu harap kalian mengerjakan latihan soal berikut ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.